Baik, nah kita udah nyampe nih di materinya. Table manner adalah basic dining etiquette ya, atau lebih terkenalnya. Sini saya ngasih elegan etika yang baik dimulai dari meja makan. Ya, seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya meja makan akan berarti lebih banyak, bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Ya. Baik, dari di pemaparan materi itu sendiri adalah satu sikap dan tata krama di meja, ya, bukan berarti di atas meja tapi di meja makan maksudnya. Kemudian memahami penggunaan peralatan makan sesuai dengan cara dan fungsi dan kegunaannya. Ya, fungsi guna sebenarnya sama, ya, bukan melempar terus kemudian menggunakannya main-main gitu maksudnya. Ya, tidak Bapak Ibu. Ya. Kemudian urutan dan etika makan. Ya, jadi ada urutannya seperti itu. Mana hidangan pembuka, kemudian juga ada sup atau penyela, kemudian ada hidangan utama dan kemudian hidangan penutup. Maksudnya seperti itu. Tapi beda ya Bapak Ibu di Indonesia ini. Biasanya kalau saya makan nih Pak, gitu, apalagi prasmanan, diambilnya bukan nasi dulu Pak kalau saya ngambilnya rendang dulu gitu, kemudian ditutup nasi maksudnya gitu, ya kan, baru makan yang lainnya, ngambil lagi rendangnya Pak gitu, ya, baru duduk, ya, telinga-telinga lihat kiri kanan dulu nggak ketahuan, baru saya makan Pak, ternyata yang diambil lengkuas, ternyata salah, karena keburu-buru tadi Pak ngambilnya, itu pernah kejadian sendiri Pak. Baik. Bapak Ibu semua, sikap dan setelah makan. Ini ada juga sikap setelah makan, bagaimana kita misalkan mau pergi ke restroom atau ke toilet Pak, gitu. Atau kita mungkin ada teman yang memanggil untuk ngobrol dan sebagainya. Atau yang suka ngerokok, biasanya ada lepas hidangan utama ada ngerokok dulu, sempat kayak gitu. Biasa ya Pak ya itu. Baik Bapak Ibu semua, ini arti sebenarnya adalah aturan dan etika dalam bersantap yang mencerminkan kesopanan, tata krama serta menghormati kepada orang lain saat di meja makan. Ya, dari sikap mungkin. Contohnya maaf Bapak Ibu, ya. Di sini ada kursi, biasanya kalau di restoran kan sudah ada pelayannya, ya. Tapi tidak semua juga yang pelayan akan lakukan atau siapkan dilayani kepada Bapak Ibu semua, ya. Nah, dari letak kursi dan lain sebagainya. Ada 10 etika yang di sini makan yang terbaik yang kita pilihkan. Satu, sebelum makan adalah pahami jenis restoran yang akan kita kunjungi. Nah, ini kalau mungkin Bapak Ibu diundang oleh rekan kerja atau mungkin atasan kita, yuk bukber. Nanti di sini ya Bu ya, jam 4 katanya. Gitu. Ya, bukber misalkan itu di mana? Lihat dulu restorannya bagaimana. Ada restoran Jepang kah, Korea kah, atau mungkin yang ke barat-baratan atau Indonesia sekalipun, ya. Tapi tata etikanya sama kok. Ya, cuman mungkin alat makannya yang sedikit membedakan. Ada menggunakan chopstick di sana. Ya, ada yang menggunakan piring melamin, tidak daripada Chinese ware atau yang dari keramik istilahnya. Ya. Baik, kemudian jangan meletakkan barang pribadi di atas meja. Jadi Bapak Ibu yang punya handphone iPhone 11, 12, 13, 14 dan 17 sampai 18, mungkin pada saat duduk nggak perlu juga ya, mungkin Bapak Ibu ditujukan dulu ya. Gitu. Ya walaupun pasapanya sekarang sih saya bergeser ya Pak. Doa dulu sebelum makan, namun sekarang berfoto dulu sebelum makan, betul Pak? Ya, kita foto dulu yuk sebelum makan gitu. Seperti itu kalau sudah hidangan udah ada. Bergeser ya Pak. Betul ya Pak? Apalagi kalau ibu-ibu mungkin ya sering gitu ya. Oke, baik. Kemudian adalah selanjutnya mengenai etika yang terbaik adalah saat makan, di mana kita pahami tata letak peralatan. Nah, nanti akan ada gambaran Bapak Ibu mengenai alat-alat yang ada makan di sini, ya. Begitupun kegunaannya, kita tata letaknya, ya. Kemudian tunggu sampai semua tamu mendapat makanan dari tuan rumah. Kalau memang di hidangannya bukan prasmanan, ya, terus kemudian disajikannya satu persatu oleh pelayannya, ya, dan sudah ada di meja kita. Apabila mungkin Bapak yang menjadi hostnya, yang host tuh yang bayarin, ya, yang bayarin, kayaknya gitu. Bapak kebetulan yang bayarin gitu, ya. Kita tunggu dulu beliau kalau misalkan sudah mempersilahkan untuk makan. Walaupun kita sudah lapar Bu, dari Tanjung Uban nyebrang dulu ke sini, mampir dulu ke Batu berapa gitu Pak, baru ke sini gitu. Harap maklum ditahan dulu lebih baik. Ya, karena itu adalah merupakan etika. Ya. Kemudian cara memotong makanan nanti yang benar tuh bagaimana saya akan sedikit tunjukkan. Kemudian juga pegang peralatan makanan dengan benar, ya. Jadi di sini ada beberapa alat makan yang saya gambarkan. Adalah di sini jarang mungkin di rumah kita menggunakan pisau ya Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi mungkin suatu saat akan ketemu Pak, ya. Diundang seminar di mana, Hotel Bintang 5 gitu Pak, di Lagoy. Siap Pak, kita bantu Pak. Gitu, ya.
ternyata di meja makannya adanya ini, gitu Pak. Namanya itu dinner knife ini Pak, atau pisau makan, ya. Ini untuk makanan utama sebetulnya. Tapi Bapak Ibu salah penggunaan. Ternyata ada bagian-bagiannya Pak. Kita memegang hanya di sini saja. Di ujung itu adalah salah satu letak daripada memegang peralatan untuk memotong bagaimana. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya juga etika bersikap saat ada hal lain dalam menikmati hidangan. Yang maksudnya ada hal lain di sini adalah apa? Ya, contoh misalkan kita ingin menambahkan daripada garam. Di sini ada garam dan merica sudah di depan Bapak Ibu semua, namun lagi dipakai oleh kawannya, gitu, ya. Bukan pinjam mecis aja, biasanya Pak kalau teman saya tuh kalau udah pakai ini disimpan di sebelahnya, gitu, karena masih ada menu-menu yang lainnya, gitu, dipakai sendiri, gitu. Kita mau pakai jadinya susah, kita langsung berdiri Pak ngambil, itu yang dikatakan tidak boleh etikanya. Tapi kita bisa memintanya. Ya, mohon maaf boleh saya bisa merica dan garamnya, gitu. Itu jauh lebih baik, ya. Jadi tidak berdiri untuk mengambilnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kemudian setelah makan ada posisi peralatan makan setelah selesai makan. Nah, ini perlu lihat bagaimana meletakkannya seperti ini, gitu. Ya. Walaupun misalkan sudah selesai, makanannya enak, ya, pelayanannya bagus. Begitupun juga seperti ini delicious food. Nanti ada lagi slide lain. Merapikan, meletakkan atau serbet napkin. Ya, ada beberapa di industri pariwisata atau di hotel itu masih menggunakan seperti ini. Memang ini yang standar bintang 5 ya Bapak Ibu. Menggunakan daripada guest napkin. Terus kemudian ada juga yang menggunakan tisu paper sekarang. Ya, gitu. Menggunakan seperti ini. Nanti ada teknik dan caranya. Lanjut setelah itu Bapak Ibu semua. Maaf, hal yang harus dihindari pada saat jamuan makanan ini dihindari, ya. Baik, tidak meletakkan tangan pada meja. Nah, ini bagi yang suka, maaf, galau gitu ya. Mungkin begitu datang, duduk, posnya langsung seperti ini, gitu. Nah, entah apa yang dipikirkan gitu ya. Ada yang kayak gini gitu ya Pak. Padahal sudah letakkan napkinnya seperti ini sama pelayannya. Gitu Bapak Ibu semua, ya. Ini tolong dihindari ya, karena sangat mungkin atasan kita jauh lebih punya pengalaman di tempat-tempat lain. Mungkin sering makan ya dengan protokoler yang luar biasa ya. Yang terakhir saya pun pernah handle Pak di zamannya Pak SBY, di kebetulan datang ke hotel kami, beliau lah yang sebetulnya saya sendiri yang menghandle sebagai manajer in charge-nya. Itu. Jadi sangat protokolnya sangat sekali. Ya, makannya jam 2 siang, saya dari jam 6 pagi itu saya di karantina, nggak boleh ngapa-ngapain Pak. Gitu, ketemu segala macamnya. Seperti itu. Nah, lingkungan sekitarnya yang diajak makan, gitu, harus mengikuti hal yang sama, gitu. Jangan meletakkan seperti ini. Boleh meletakkan, boleh Pak, ya, sebatas seperti ini. Tapi kalau sudah sikut di sini Pak, itu artinya sudah lain, gitu. Ya, oke, baik. Kemudian tidak berbicara keras atau mengecap Pak, ya. Jadi pada saat itu berbicara kan, kita mungkin ada yang pengen dibahas ya Pak dalam satu table atau satu meja. Alangkah baiknya masih menjaga volume suaranya. Tidak dilarang tapi tetap menjaga. Ada yang ini sampai ketawa, motor handphone tuh Pak, yang real, yang ketawanya wah gitu Pak, diikutin juga gitu. Ya, itu yang kurang sopan. Bahkan itu berhak Pak seorang pelayan. Kalau di restoran, misalkan ada satu meja terlalu ribut dengan ketawa berlebihan, ya itu kita lakukan, kita interrupt Pak, ya gitu Pak, mohon maaf, karena kita juga ada tamu yang lain, untuk tidak mengganggu, ya yang sedang makan, seperti itu, ya baik. Kemudian selanjutnya berbicara melalui handphone. Nah seperti ini, akhirnya dianggurin ya, gitu kan, dianggurin temennya, diajak makan, tapi teman yang ngajak makannya berbicara dengan telepon, ya terlalu lama, boleh tapi tidak terlalu lama. Di mana tempatnya? Ya biasanya Pak, yang lebih baik adalah sikap yang dilakukan itu menjaga privasi, juga kita izin seperti itu, ya kepada teman yang ada satu meja dengan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah meninggalkan meja makan tanpa izin kepada orang lain yang duduk di meja. Ya, nggak tahu kenapa Pak, mungkin habis satu kos atau baru hidangan pembuka sudah langsung keluar. Orang bilang udah asem Pak katanya.
Kalau nggak oksigen dulu, oksigen berasap ya Pak. Nggak apa, sama kok Pak, saya juga Pak gitu. Kalau udah berdiri terus di restoran, aduh Pak udah asem nih, harus udah 10 menit keluar gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Baik itu Pak, hal-hal yang ini. Memahami jenis restoran dan menu yang disajikan, ada menu tuh Bu, yang minimal ada set menu atau table dot menu ya. Di prasmanan atau buffet sama kok seperti ini, ada appetizer kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa Indonesia hidangan pembuka ya. Mungkin di sini namanya shrimp avocado cocktail ya. Itu cuma udang rebus dengan alpukat ya, ditambah Thousand Island dan lettuce. Itu aja kok bahasanya. Ya, gampang, cuma dikerenkan aja Pak kalau nama di restoran itu ya, biar lebih interaktif ya. Kemudian ada sopnya adalah soto ayam. Main course-nya ada steam rice, bihun goreng, garlic fried rice, garlic fried chicken, bakwan, perkedel, steamed mixed vegetable. Ini salah contohnya, dan di sini ada es buah. Nah, dari menu tersebut tentunya akan menyesuaikan daripada alat-alat makan yang dipergunakan Bapak Ibu semua. Itu, ya. Sampai sini cukup terdengar ya Pak suara saya. Maaf nih saya agak dikebut sedikit dari 20 km per jam jadi 40 kayaknya sekarang. Mohon izin Pak, saya lanjutkan. Ya, dan Ibu semua, balik kita akan masuk ke appetizer. Apa sih appetizer atau hidangan pembuka? Yang merupakan hidangan dengan rasa asam gurih. Ini rasa-rasanya seperti ini ya. Asam gurih seperti salad agar meningkatkan selera nafsu makan, bukan selera yang lainnya ya, cuma nafsu makan saja cukup ya. Ada Caesar salad, brown orange salad, mixed green salad dan lain sebagainya. Gampang sebetulnya Bu kalau bikin gitu di rumah, cuma namanya jadi keren ya, karena keluarnya dari sana. Kalau kita bikin lettuce-nya Indonesia banyak Pak gitu ya, selada banyak Pak gitu, tomat-tomat banyak segar-segar ya, gitu Bapak Ibu semua, cuma namanya ditambahin. Baik, nah sup adalah hidangan berupa cairan berupa neta rasa asam sebagai pengiring hidangan berikut, biasa clear soup atau cream soup ya. Dua jelas ya, cream soup dan clear soup gitu. Kalau clear soup tuh masih kelihatan lah dalamnya seperti soto ayam, sop buntut ya, sayur bening istilahnya seperti itu ya. Kalau cream itu ya berarti di blender dulu, dicampur lagi dengan cream. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada hidangan utama ya. Nah ini hidangan utama ada berupa karbohidrat, protein dan vitamin ya. Karbonya diambil dari kentang atau nasi atau pasta, mie ya. Kemudian sementara proteinnya hewan unggas, ikan, sapi, kambing dan sayuran. Selanjutnya adalah ya seperti ini main course Pak. Jadi ada macam-macamnya dan satu paket seperti ini, satu hidangan itu harus mengandung daripada beberapa unsur ini Pak, baru bisa dikatakan itu hidangan utama. Dan hidangan penutup atau dessert biasanya cenderung yang manis-manis ya. Dan ini adalah salah satunya ada baik berupa itu kue, potongan kue, terus kemudian ataupun buah-buahan ya. Paling sederhana kita kalau biasanya kalau di hajatan itu ini ya Bu ya, semangka gitu ya, betul kan? Karena paling banyak dan paling mudah ya kan. Oke. Baik, biasanya diakhiri dengan teh dan kopi sebagai penetralisir ya, hidangan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan kalau habis makan suka naik lagi makanannya, terasa gitu, itu kan cegukan ya, maaf gitu kan, terasa lagi. Nah itu asam lambung yang naik ke atas sebetulnya, maka dinetralisirlah dengan teh atau kopi, itu, ya, penetralisirnya seperti itu. Baik, nah ini kembali ke setup table yang ada di depan, ya. Inilah jenis setup table yang ada di depan. Pusing nggak Bu kira-kira Bapak Ibu semua? Nggak kan ya? Nggak pusing kok, ya kan? Yang penting tahu cara penggunaannya, ya. Baik, saya hemat saja, salah satu aja karena di depan juga ada satu, ya. Ini ada urutannya, bagiannya daripada di sini ada BNB plate dan BNB knife namanya itu, ya, yang dipergunakan untuk motong roti. Biasanya penyajian utama karena roti yang diservkan atau disajikan. Kemudian lanjutannya ada soup spoon, dinner spoon. Maaf saya masih menggunakan bahasa Inggris di sini karena bahasanya udah generate itu. Ya. Kemudian ada dinner fork, ada guest napkin yang ada warna merah yang saya bawa, ya, atau serbet bahasa Indonesianya. Ya. Dan juga di sini ada 3 gelas yang biasa disajikan. Ya, salah satunya untuk water goblet adalah untuk air putih, white wine dan red wine biasanya. Dan biasanya ada satu lagi untuk champagne. Itu udah lengkap sekali untuk satu buah elaborate setup. Ya.
Baik, nah ini tata cara jamuan makan sekarang. Satu, sikap duduk. Ada mungkin yang masih seperti ini duduknya. Oke, atau yang seperti ini. Tarik kursinya satu lagi, seronjor. Wah, nyaman banget. Oke, ya, yang seperti ini. Yang betul adalah ada juga yang seperti ini tuh Pak, duduknya miring-miring misalnya. Nah, yang betul ada seperti ini Pak. Tegak, boleh bersandar, ya, tapi juga tidak kaku, rileks saja Pak. Ya, kakinya ada lurus. Ya, ini yang sangat kaku seperti ini. Ya. Baik, itu posisi duduk. Ya. Selanjutnya setelah duduk itu adalah akan adanya serbet yang akan nanti disiapkan oleh atau dibuka oleh pelayannya. Kalaupun misalkan kita mau menyiapkan sendiri tidak masalah itu. Ya, Bapak Ibu semua suatu saat ada di restoran itu tidak masalah kita untuk ini sendiri. Ya. Adapun kegunaan daripada gas napkin atau serbet tadi, Bapak untuk menyeka daripada makanan untuk membersihkan di mulut kita. Penggunaannya bukan seperti ini, ya. Ditaruh di sini atau mungkin dijadikan kerudung, mungkin nggak bisa Ibu ya, terlalu kecil ya. Gitu, ya. Seperti ini ada yang salah, ya. Yang betul adalah seperti ini. Ya, posisinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Masih mengenai gas napkin. Nah, ini bukan untuk ingus istilahnya Bu ya. Maaf ya kasarnya. Tapi Bu untuk menyela daripada makanan, misalkan kita setelah makan roti suka ada yang nempel ya karena lipstiknya mahal gitu Bapak Ibu semua ya. Masih nempel nih gitu. Nah, inilah caranya seperti ini ya. Maaf mungkin saya gambarkan sedikit. Dibentuk seperti tiga seperti ini Bapak Ibu semua ya. Masukkan tangan kita salah satu. Ya. Baru jepit. Dan bukan digosok-gosok Bapak Ibu ya. Nanti lipstiknya nempel di sini, berganti. Ya, ada labelnya kata Ibu Siti nanti di sini. Nampak. Maaf ya. Gitu. Jadi adalah cukup di seperti ini kan. Itu. Ya, jangan pula karena berkeringat, restorannya di luar, gosok-gosok semuanya pada pakai ini. Ya, jadi kain pel nanti takutnya. Itu Bapak Ibu paham ya? Maaf penggunaan daripada gas napkin. Ya, gas serbet makan hanya dipergunakan untuk menyeka bibir, ya tadi. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, mungkin juga Bapak Ibu kalau sebagai saran juga kalau tentunya saya yakin Bapak Ibu juga paham kalau dalam satu undangan resmi seperti itu tentunya pakainya yang proper ya Bu ya. Pada jamuan makan selesai, ya ke toilet dan segala macam, ya ada kursi itu mungkin ada yang menggunakan armchair Ibu, yang ada sandarannya. Ya untuk tangan, yaitu namanya armchair ya. Terus kemudian juga ada yang mungkin enggak ya, tidak perlu diletakkan belakang seperti ini kalau itu punya pahasan misalkan gitu ya, Pak takut diambil kursinya, tapi tidak Pak, cukup diletakkan di depannya atau di pinggirnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ada tempat sandaran tangan tadi, letakkanlah di tempat sandaran tangan tadi seperti ini ya, untuk kalau misalkan ada armchair. Terus selanjutnya adalah saya menerangkan bagaimana cara minum. Nah, ini sangat simpel sekali. Cara minum yang enak tuh dari botolnya langsung kan, sebetulnya Pak. Saya sukanya dari botolnya langsung, nggak pakai gelas gitu. Ya, tapi kalau memang itu disediakan gelas, ya etikanya adalah memang harus menggunakan gelas di situ. Ya. Minum dalam satu jamuan, baik itu yang alkohol dan tidak alkohol. Ya, dalam gelas pun ada fungsinya Bapak Ibu semua. Ya, di bagian atas adalah rimnya, di bagian tengah adalah bodinya. Seperti ini adalah bagian stemnya atau bagian pegangannya, dan ini bagian kakinya. Ya, kalau pelayan biasanya pegang bagian ininya saja Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Ibu semua boleh dipegang bagian ini seperti ini, atau mungkin nyamannya seperti ini. Ya, itu kembali kepada nyamannya Bapak Ibu semua dalam menggunakan gelas ini. Yang diperlu perhatikan adalah saya pada nyaman saat menggunakan gelas untuk minum. Yakinkan Bapak Ibu sudah bersih daripada rongga mulutnya. Karena dikhawatirkan air putih yang tadi kita teguk masih ada sisa setengah lagi, kita kembalikan menjadinya ikan cupang di dalamnya Bapak Ibu semua. Itu yang kita takutkan. Ya jadi keruh maksudnya. Ya, karena habis makan roti tadi ya. Harusnya dibersihkan juga menggunakan serbet atau gas napkin tadi Bapak Ibu. Ya, itu. Baik, ya. Ini cara memegang gelasnya, ya, boleh seperti ini. Nah, ini yang
menggunakan pegangan dan yang ini tidak menggunakan pegangan atau yang lurus ya. Biasanya untuk minuman alkohol dan lain sebagainya ya, seperti ini ya. Minuman dilakukan setelah mulut bersih, hindari bunyi pada waktu meneguk ini yang mungkin suka blek seperti itu ya. Atau sayang masih ada cincaunya, diketuk lagi ya gelasnya. Jangan ya Bapak Ibu, itu sangat tidak baik sekali ya etikanya. Ya sekali lagi apalagi berkumur ya, seperti itu. Baik, lebih baik dibersihkan dulu. Ya. Jadi cukup menempelkan saja pada bibir gelasnya dan yakinkan juga. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan lipstick ya, mungkin yang waterproof apa Bu ya, yang tidak menempel ya Bu ya. Kan lebih baik seperti itu. Ya, itu menjaga etika juga, akan tidak nyaman sekali apabila satu meja terlihat gelasnya ada bekas lipstick, Pak. Seperti itu ya. Kan nggak nyaman sekali. Nah, ini kembali kepada tata letak. Sekarang mulai penyajian ya. Penyajian akan pertama disajikan adalah roti. Roti biasanya itu dia rasanya tawar ya Bu, tidak berasa. Nanti dihidangkan bersama daripada butter atau butternya juga itu unsalted ya, tidak asin istilahnya, seperti itu. Ada yang diletakkan di depan tapi jangan berebut saat ngambilnya ya. Ada yang langsung diletakkan di piringnya. Di piring sebelah kiri daripada Bapak Ibu semua. Di situ sudah tersedia daripada butter spreader atau BMB knife. Ya. Nah, dalam penggunaannya roti tidak dibelah dua seperti di rumah kita, tapi disobek pakai tangan. Disobek kemudian dibagi dua. Yang bagian sobeknya setelah setengahnya itu baru dibuka lagi, setengahnya lagi baru diletakkan nanti butternya. Baik, selanjutnya adalah hidangan pembuka, yaitu daripada salad tadi yang akan disajikan ya. Ini dipergunakannya Bapak Ibu dari setapan tersebut yang di depan adalah bagian terkeluar daripada setapan table tersebut ya, bagian luar ini Bapak Ibu ya, nomor 1 dan nomor 1 itu bagian luar. Ini memang untuk disiapkan daripada hidangan pembuka. Kemudian sekarang ya, cara menggunakan kembali lagi saya menggunakan daripada katalysnya ya. Cara memegang Bapak Ibu, jadi suara saya cukup terdengar? Cukup ya Pak ya? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, jadi ini letakkan di sini, terus kemudian bagian lehernya ya daripada katalis tersebut pegang oleh telunjuk, kemudian ada jempol, terus kemudian juga depan jari tengah ya Bu ya, mungkin megang seperti ini sangat proper sekali, bukan seperti ini gitu. Ya, atau segitu ya, sama seperti ini juga ya. Nah, dalam hal ini ya juga diperhatikan tidak boleh kita mengingat seperti ini karena ini bagiannya tajam Bu. Ya. Terus kemudian juga pada saat memang kita ingin berbicara dengan teman kita tidak menunjuk-nunjuk. Ya tuh ibu itu tuh pamengunya sama ini Bu. Ya, ibu itu kemarin tuh. Ya, bapaknya lagi nanggapin. Ya saya juga udah ngirimin barang itu, nggak keluar loh, ditunjuk-tunjuknya sama itu. Bu. Kalau memang mau ngobrol, diletakkanlah dulu di piringnya. Seperti itu Pak. Ini dilepas dulu. Ya. Mungkin ada pertanyaan ya Pak. Pak, kita kalau nyocol kan pakai di standarnya Eropa itu masuk ini langsung masuk pakai tangan kiri. Kita Pak di Melayu ya Pak ya, betul, atau di Indonesia istilah makan pakai tangan kanan. Betul Pak? Ya. Setuju nggak? Ya. Itu ada caranya. Jadi setelah kita potong-potong, kita letakkan di bagian depan untuk knife-nya, kemudian ini dipindahkan ke tangan sebelah kanan. Gitu, barulah Pak diambil. Itu Bapak Ibu semua. Ya. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, atau seperti ini. Kalau dari posisi Bapak Ibu seperti ini, ya. Nah, di sini ada tanda sebagainya, ada pause atau belum selesai. Terus kemudian di sini ada tanda seperti ini, berarti pelayan bisa membersihkan piring tersebut beserta katalogisnya, alat makannya. Kemudian siap dengan menu yang kedua, seperti itu. Ya. Dan ini adalah merupakan sudah selesai. Ya. Baik, nomor 1 udah hilang. Terus kemudian sekarang adalah sup, ya. Sebagai hidangan penyela, ini berarti belum selesai. Dan bila diletakkan terbalik seperti ini di tengah, itu berarti telah selesai, Bapak Ibu semua.
Nah, mohon diingat juga bahwa sup tuh ada yang clear tadi dan ada yang krim, ya Pak, Ibu sekalian. Nah, sebagai informasi, kalau yang krim, hati-hati, mohon maaf cara mendinginkannya. Cara mendinginkan sup, ya, itu cukup diputar ininya. Jadi tidak di Saya buat contohnya Bapak Ibu semua, maaf, sup, ya. Diputar seperti ini, ya. Dilihat ke atas, kemudian turunkan. Oh, berarti udah. Kita akan terlihat. Nah, tapi bukan berarti seperti teh tarik apa kopi tarik ya Pak. Seperti ini gitu, ya. Iya, kopi tarik ya Pak, tarik. Seperti itu, ya. Tapi cukup Bu diputar, ya. Jangan juga ditiup Pak, ya. Cukup dilihat saja, makanya dilihat kantalannya bagaimana, ya. Baru kita perlahan, ya. Seperti itu. Nah, hati-hati tadi yang krim untuk supnya. Biasanya Pak yang krim, kalau kita udah simpan, dia akan mengenang lu di atas. Ya. Kayak nampaknya sudah dingin, gitu. Ah, kita biarin dulu lah, nggak diaduk Pak. Udah dingin, sudah mengental di bagian atas. Padahal di bagian dalamnya itu masih panas Bu. Ya. Langsunglah Pak kita hap. Ternyata dari sup jadinya nanas Bu. Nanas katanya gitu seperti itu. Ya, ini yang bahaya. Panas maksudnya Pak ya. Ya akan lebih baik tetap diaduk dulu, putar. Nah, pada saat nyuap, biasanya suka ada tetesan ya Pak ya. Betul nggak? Takutlah kena baju kita. Ya, caranya Bapak Ibu sekalian, diangkat kemudian tiriskan ke depan. Bukan ke belakang ya Pak, tapi ke depan. Gitu. Ya, gitu. Paham? Paham ya Bapak Ibu? Nah, satu lagi Pak. Kalau misalkan tinggal dikit nih, sayang Pak, masih ada isinya. Ya kan? 68.000 satunya gitu. Ya Pak ya? Nah, ini Pak diisep malu Pak, lihat orang katanya gitu Pak. Ya kan? Aduh, sayang sekali gitu Pak. Jadi dicondongkan Bapak Ibu, ya. Condongkannya bukan ke sini Pak, ke depan juga. Ya, ke depan baru kita ciduk. Alhamdulillah udah semua Pak, gitu kan. Nggak sayang 68.000 katanya. Gitu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Maaf. Boleh nggak di itu? Boleh Pak sebetulnya. Makanya ada fungsinya dari sup cup itu ada ininya Pak. Telinganya gitu. Diangkat dua-duanya seperti ini. Biasanya untuk yang krim, ya. Ya, masih ada tuh sisanya. Ya. Boleh Pak. Masih etikanya, masih boleh. Ya, makanya ada telinganya di situ. Ya. Tapi yakinkan dingin ya Pak ya itu. Nggak panas-panas di seruput langsung jadi nanas nanti kan Pak. Ya. Ini tadi saya sudah terangkan mengenai pengambilan daripada supnya, ya, dimiringkan ke depan. Kemudian juga jangan masuk dengan cara disedot atau diseruput, ya, tapi cukup dengan perlahan saja. Ya. Baik, setelah sup ada hidangan utama atau main course tadi. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya bahannya itu daging, unggas atau poultry, ya, rata-rata yang seperti itu. Mungkin ada sedikit alat dan lain sebagainya, tentunya akan menyesuaikan daripada tingkat kematangannya. Gitu. Makin Anda kalau daging makin matang, biasanya makin agak alot tuh susah. Ya, well done itu. Makanya seringnya medium well seperti itu atau 75% kematangan dari masaknya itu. Nah, Bapak Ibu semua, lihat daripada karakter dagingnya atau uratnya tadi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian dipotonglah kecil-kecil, cukup satu suapan kita. Ya, jangan lebar-lebar terus kemudian itu besar-besar kita suap. Akhirnya gelembung di mana-mana gitu. Ya. Kemudian, nah etikanya pada saat main course tadi, potonglah makanan kecil terus kemudian juga berbicara itu pada saat mulutnya sudah kosong Bu. Bapak Ibu semua. Jadi telanlah dulu ya, baru kita berbicara, ya. Baik, nah ini kalau berbicara sampai nunjuk-nunjuk tadi seperti ini, sampai makan, ya, ditambah lagi seperti ini Bu. Ya, keluar semuanya, ya. Ini yang bahaya, ya. Etikanya tidak terkonsep. Baik, bila saat Anda memastikan salt and pepper tadi di awal saya sudah sampaikan ingin menambahkan, bisa Anda meminta teman kita atau yang teman satu meja itu untuk mengambilkannya, ya. Tidak untuk berdiri terus kemudian mengambil, tapi adalah memintanya. Baik, bolehkah kita diskusi atau berbicara dengan teman kita satu meja? Boleh, sambil makan, sambil minum, ya, itulah memang tujuannya daripada dinding. Bahkan kesepakatan dalam segala macam biasanya dihasilkan banyaknya dari meja makan ya Bu. Ya. Nah, kemudian ini adalah jenis katarisnya tadi. Kemudian terakhir adalah hidangan penutup ya. Ya, ada hidangan penutup. Nanti dessert.
akan di-adjust kata-kata dulu oleh pelayannya, ya. Jadi yang melakukan adalah pelayannya, baru disajikan, gitu Bapak Ibu semua, ya. Sampai hidangan penutup tadi tentunya yang lakukan pada finish, terus kemudian ada juga tanda seperti ini adalah excellent Bu, kalau memang makanannya memang cukup memuaskan, gitu. Baik, bila makan telah selesai, Anda nikmati letakkan peralatan dengan baik. Peralatannya dikembalikan, namun tidak perlu Bapak Ibu semua dibentuk lagi. Ya, tadi yang terakhir ada gas napkin, karena kasihan dibentuk lagi seperti ini gitu. Ya, enggak, itu bagiannya pelayan. Biarkan saja, cukup meletakkan di kursi atau di meja sebelah kiri, biasanya seperti itu. Ya, kalau memang makannya ada bermasalah, maaf ini udah krusial sekali. Ya, akan lebih baik kita membicarakannya atau menyampaikannya kepada pelayannya. Itu jauh lebih terhormat dibanding kita meletakkan seperti ini biasanya. Ya, ini akan jadi tanda pertanyaan. Karena bingung, yang gak enaknya apanya? Dagingnya kan kurang matang atau tidak termarinir dengan baik, atau mungkin sayurannya masih mentah. Bisa jadi seperti itu. Ya. Baik, ini adalah excellent Ibu, kalau satu penghormatan kepada servis atau pengirim produk makanan di restoran bisa letakkan daripada seperti itu. Ya. Namun tidak seperti ini juga Ibu. Suka makan, nikmat, kemudian excellent katanya, sampai dibersihkannya seperti ini, ya. Harapan tidak ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah sebuah etika. Baik, ya. Nah, mungkin ini adalah sesi terakhir, slide terakhir, ya. Bagi menurut saya, ya salah satunya adalah mempunyai manner yang baik. Ya, the good manner is not about just which fork do I use, ya, mau dari tembaga, dari emas dan lain sebagainya, ya. Akan tapi it's about making other feel comfortable, yang lain buat nyaman di sekeliling kita, ya. And not treating everyone with kindness. Mempunyai tata krama yang baik bukan hanya tentang garpu mana yang kita harus gunakan. Ini tentang membuat orang lain merasa nyaman di sekitar Anda dan memperlakukan semua orang dengan kebaikan serta rasa hormat. Ya, saya mengambil quote ini dari Trish Meyer sebagai salam penutup saya mengenai table manner.